Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Klinik Eksak. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian harian di bab fluida statis. Oke, nomor 1. Sebuah mobil bermasa 1080 kg diangkat dengan dongkrak hidrolis yang memiliki dua penampang. Kedua penampang memiliki jari-jari masing-masing 20 cm dan 60 cm. Gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk dapat mengangkat mobil sebesar, jadi di sini gini, kita gambarkan gini ya. Ini yang besar, kemudian ini yang kecil. Oke. Sebuah mobil bermassa 1000 diangkat dengan kedua penampang memiliki jari-jari. Oke, yang ini kecil kita tulis jari-jarinya 20 cm. Terus yang ini besar berarti jari-jarinya 60 cm. Oke. Terus gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil. Untuk mengangkat mobil, berarti mobil tersebut ada di penampang besar. Oke. Berarti gaya pada penampang kecil ini berapa? Oke. Kita tulis diketahui. Oke. Kita tulis yang besar ini 1, yang kecil 2 ya. Oke. Ketahui R1 sama dengan 60 cm. Langsung kita ubah ke bentuk meter jadi 0,6 meter. Kemudian R2-nya berarti 20 cm. Langsung kita ubah ke bentuk meter jadi 0,2 meter. Oke. Kemudian sebuah mobil bermassa 1080 kg. Berarti mobil tersebut di sini ya. Berarti M sama dengan 1080 kg. Kemudian gaya minimum harus diangkat. Berarti yang ditanyakan yaitu F2. Oke. Berarti dijawab, kita jawab ya. Pakai rumus P1 sama dengan P2, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. F1 di sini itu terdapat sebuah mobil yang bermassa 1810 kg. Jadi kita tulis M dikali G per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Kita masukkan ya 1080 kilogram kali 10 meter per second kuadrat. Oke. Kita ingat bahwa A-nya berarti pi R1 kuadrat sama dengan F2 per pi R2 kuadrat. Ini kita coret. 1080 berarti 10.800 Newton per R1 kuadrat ya. Berarti 0,6 kita kuadratkan sama dengan F2 per 0,2 kita kuadratkan. Oke. Berarti di sini 10.800 Newton per 0,6 kita kuadratkan jadi 0,36. Oke, 0,36. Oke. Sama dengan F2 0,2 kita kuadratkan yaitu 0,04. Oke. Kemudian berarti 0,36 F2 sama dengan 10.800 kali 0,04. Oke. 10.800 kali 0,04 sama dengan 432. 432 0,36 F2. Berarti F2 sama dengan 432 kita bagi 0,36 jadi 1.200 Newton. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 2, sebuah akuarium berisi air sebanyak 18.000 ml. Oke, kita ketahui yaitu volumenya sama dengan 18.000 ml. Kita ubah ke liter jadi 18 liter ya. Berarti kita ubah 18 liter sama dengan 18 desimeter kubik. Kita ubah ke satuan SI jadi 18 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Seekor ikan berenang di dasar dengan luas permukaan A 720 cm persegi. Kita ubah ke bentuk meter persegi jadi 720 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Seekor ikan berenang di dasar akuarium jika massa jenis air sebesar ρ-nya 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan yaitu tekanan hidrostatis. Oke.
Kita jawab ya, di mana rumus P tekanan isostatis yaitu rho dikali G dikali H. Kita punya rho tapi kita punya H. Oke, kita tahu sendiri ya bahwa volume itu sama dengan luas permukaan dikali ketinggian. Jadi ketinggian sama dengan volume per A. Oke, rho-nya berarti 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat dikali hanya berapa? Volume per A. Kita pakai ini ya. Jadi 18 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per 720 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke. 1000 kali 10 berarti 10 pangkat 4. Oke. Berarti kilogram kali per meter kuadrat kali second kuadrat. Oke. Ini ya, jadi gini ya. Oke, misalnya meter sama dibagi meter kubik. Dikali 18 bagi 720 0,025. Berarti 0,025 kali 10 pangkat berapa ini? Min 3 sama min 4 berarti pangkat 1. Berarti meter. Oke, kita lupa ya kalau misalnya G-nya di sini 9,8 nggak pakai 10. Berarti kita hapus ini jadi 9,8. Sorry. 9,8 ya. Berarti ini 9.800. Oke. Berarti 9.800 kilogram M kuadrat second kuadrat dikali 0,025 kali 10 pangkat 1 berarti 0,25 meter. Berarti 9.800 kali 0,25 sama dengan 2.450 N per meter persegi. Atau 2.450 Pascal. Oke, jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor 3. Sebuah telur dicelupkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 1 gram per cm per kubik dan memiliki gaya ke atas sebesar 2,5 F. Oke, kita ketahui ya, diketahui berarti rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Oke, kita ubah ke bentuk satuan CSI 1000 kg per meter kubik. Nah, kenapa ini bisa? Karena gini, jadi 1 gram per cm kubik. Oke, kita ubah ke bentuk kilogram berarti 10 pangkat min 3 kg. Oke, per cm kubik kita ubah ke meter kubik jadi 10 pangkat min 6 meter kubik. Oke, jadi 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 6 kg per meter kubik. Jadi, dengan perkalian eksponen, min 3 tambah 6 berarti 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Oke. Jadi ketika gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik berarti dikali 1000. Oke. Memiliki gaya apung sebesar 2,5 F. Oke. Selanjutnya telur tersebut dicelupkan ke dalam fluida X, oke, dan mengalami gaya atas sebesar 3,15 F. Oke. Berdasarkan tabel di atas, fluida X adalah, oke, berarti kita yang ditanyakan yaitu rho fluida X. Nah, oke. Apa? Berarti yang kita jawab nih, berarti kita cari dulu dari rumus soal. Kita tahu ya, di sini ada dengan air FA sama dengan rho air dikali G dikali volume benda yang tercelup air. Oke, FA di sini 2,5 F. Oke, rho air berarti 10 ya, 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3 ya. Kilogram per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat kali VBF. Oke. Berarti ini berarti 10 pangkat 4. Kita aja ya, VBF 2,5 F. Oke. Berarti VBF sama dengan 2,5 F per 10 pangkat 4. Kita masukkan ke yang fluida X. Di mana FA itu sama dengan rho X dikali G dikali volume benda. FA-nya tadi berapa? 3,15 F. Oke. Sama dengan rho X dikali 10 dikali VBF-nya kita masukkan 2,5 F per 10 pangkat 4. Oke, kita coret di sini. Jadi 3,15 F
sama dengan rho X dikali 2,5 F per 10 pangkat 3. F-nya kita coret. Jadi 3,15 kali 10 pangkat 3 sama dengan rho X kali 2,5. Berarti rho X sama dengan 3,15 kali 10 pangkat 3 per 2,5. Ayo kita hitung 3,15 bagi 2,5 berarti 1,26. Kita peroleh X 1,26 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Oke, kita tahu sendiri ya bahwa di sini satuannya gram per cm kubik. Oke, ketika kita mencari tahu rho X ya 1,26 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, untuk menjadi gram per meter cm kubik kita bagi 1000, jadi 1,26 gram per cm kubik. Nah, sesuai dari tabel yaitu gliserin. Berarti yang di sini jawabannya adalah gliserin. 4. Oke. Sebuah logam kuningan yang terdiri atas campuran tembaga dan seng memiliki massa 405 gram. Oke, berarti kita ketahui ya bahwa M kuningan itu sama dengan 405 gram. Oke, kita ubah kilo jadi 0,405 kilogram. Oke, ini terus ya. Terus kita tahu saat dicelupkan ke dalam air es dan ditimbang, massa logam kuningan seolah-olah menjadi 359 gram. Oke, massa kuningannya menjadi 359 gram, 0,359 kilogram. Ini saat ditimbang di udara, ini saat ditimbang di air es. Oke. Kemudian ya, jika diketahui massa jenis tembaga, rho tembaga berarti 9 gram per cm kubik. Oke. Kemudian rho sengnya 7,2 gram per cm kubik. Massa jenis air es berarti S-nya 0,92 gram per cm kubik. Oke. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, berarti kita cari massa logam tersebut dan volume logam tersebut. Berarti yang ditanya yaitu M dan V dari masing-masing bahan. Oke, kita pertahap dulu ya. Jadi kita ketahui bahwa rumus FA itu sama dengan W udara dikurangi W air. Maksudnya apa? Massa gaya berat di udara dikurangi gaya berat di air es tersebut. Gaya berat di udara berarti M kuningan tadi ya, di udara dikali G, M kuningan di air dikali G. Oke, berarti 0,405 kg kali 10, 0,359 dikali 10. Jadi 4,05 Newton dikurangi 3,59 Newton. Berarti sama dengan 0,46 Newton. Kita ketahui juga rumus FA itu sama dengan rho fluida dikali G dikali V, benda yang tercelup fluida. Oke. FA-nya kan 0,346 nih, Rho fluidanya 0,92 gram, kita ubah jadi 920 kg per meter kubik. 920 kg per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat kali VBF. Kita peroleh berarti VBF-nya itu sama dengan 0,46 bagi 9.200. Akhirnya kita ketemu 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Atau ini pangkat ya, ini pangkat 10 pangkat min 5 berarti 50 cm kubik. Kemudian kita cari ya dengan persamaan volume. Di mana VA itu plus VB itu sama dengan volume kuningan.
VA ini apa? VA ini sama dengan volume tembaga. Oke, tembaga. Ini volume seng. Oke. Volume tembaga berarti M tembaga per rho tembaga plus M seng per rho seng. Oke. Terus volume kuningannya berapa? Kita peroleh yaitu 50 cm kubik. Karena kita menggunakan cm, berarti rho-nya ini juga kita menggunakan cm. Terus nanti M itu satunya gram. Oke. Berarti kita peroleh M tembaga per rho tembaganya berapa? Tembaganya 9 ya, plus M seng per berapa tadi? 7,2 sama dengan 50. Oke. Kita samakan penyebutnya 64,8 7,2 MTE plus 9 M seng sama dengan 50. Oke, kita kalikan ya ini. Berarti 7,2 M tembaga plus 9 M seng sama dengan 50 kali 64,8 3240. Oke. Kemudian kita punya persamaan massa nomor 2. Massa berarti M tembaga ditambah M seng itu sama dengan M kuningan. Oke, kita tahu ya M kuningan di udara itu 405 gram. Oke, kita menggunakan gram ya, karena ini kita menggunakan gram. Jadi M tembaga plus M tembaga plus M seng itu sama dengan berapa? 0,405. Oh, sorry. Kita menggunakan gram ya. Jadi 405. Oke. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian kita eliminasi nih. Nomor 3 eliminasi. Jadi 7, MT plus MS sama dengan 405. 7,2 MT plus 9 MS sama dengan 3240. Oke. Yang atas kita kalikan 3, yang kalikan 7,2 ya, biar sama ininya. Jadi 7,2 MT plus 7,2 MS sama dengan 2916. Ini tetap ya, MT plus 9 MS sama dengan 3240. Oke. Kita kurangi ya. Ini 7,2 dikurangi 9 yaitu min 1,8 MS sama dengan ini dikurangi ini min 324. Berarti MS ini dibagi ini dapat 180 gram. Oke. Berarti M sengnya 180 gram. Nah, berapa M tembaganya? Kita peroleh persamaan 2 tadi ya. MT plus MS itu sama dengan 405. Berarti M tembaganya berarti 405 dikurangi MS. MS-nya berarti 180. Berarti sama dengan 225 gram. Oke. Berarti yang benar di sini yaitu massa logam tembaga adalah 225 gram. Oke. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan grafik hubungan massa jenis terhadap volume 5 jenis benda tersebut. Oke. 5 jenis benda tersebut dimasukkan dalam bejana berisi raksa dengan massa jenis. Pernyataan di bagian yang tepat dalam keadaan tersebut adalah kita tahu ya bahwa kita tulis massa masing-masing elemen. Jadi ini yang pertama yaitu baja. Itu massanya berapa? Berarti massanya sama dengan rho dikali V. Oke. Rho-nya berapa? Rho-nya di sini 7,8 gram per cm kubik. V-nya 15 cm kubik. Jadi kita peroleh 117 gram. Oke. Itu baja. Terus yang kedua yaitu platina. Berarti M sama dengan rho dikali V. Rho-nya platina berapa? 21,45 gram per cm kubik. V-nya berapa? V-nya platina 20 cm kubik. Oke. Berarti ini berapa? 429 gram. 20 ya.
29 gram. Oke, yang ketiga yaitu perak. Massa perak yaitu 10,5, rho-nya 10,5 ya perak ya, dikali 24 cm kubik, ini sorry gram per cm kubik, berarti jadi 252 gram. Oke, terus yang keempat yaitu kuningan. Kuningan, ya massanya berapa kuningan? Ini 8,4 ya. 8,4 gram per cm kubik kali berapa? 30 cm kubik. Kita peroleh 252 gram. Oke, yang kelima yaitu apa? Aluminium. Aluminium. Oke, masanya berarti 2,7 gram per cm kubik kali 34 cm kubik. Kita peroleh hasilnya yaitu 91,8 gram. Oke. Kemudian ya kita terus ini baja. Massa baja paling kecil. Oke, massa baja yang paling kecil di sini ada 91,8 gram. Berarti massa aluminium yang paling kecil. Ini aluminium. Berarti ini salah. Massa perak dan kuningan sama besar. Perak dan kuningan sama besar. Oke, 252, 252. Oke, benar. Berapa ini? Nah, berat platina di dalam raksa sebesar 1,47 Newton. Oke, kita cari ya. Berat platina kan tadi M kan sama dengan Rho dikali V. 429 gram. Oke. Berapa? 1. Berarti kita cari ya 0, Platina ini berapa? 429 gram. Oke. Berarti kita cari Fa itu kan sama dengan Wu. Oh, sorry. Wu min. Aduh. Oke, untuk yang nomor C ya, kita tahu bahwa rumusnya itu kan sama dengan Fa sama dengan Wu min Wa. Oke, di mana Wa itu kan sama dengan Wa itu maksudnya W yang ada di dalam air raksa, gaya berat yang dalam air raksa. Berarti Wu min Fa. Fa ya. Berarti Wa kan sama dengan massa yang ada di dalam air raksa dikali G sama dengan Rho benda dikali volume dikali G kurangi Rho fluida dikali G dikali V. Oke, Rho G-nya kita coret ya. Jadi M sama dengan Rho benda dikali V, Rho fluida dikali V. Oke, berarti M sama dengan V, Rho benda dikurangi Rho fluida. Oke, V-nya tadi berapa? Platina 20 ya. 20, Rho bendanya 21,45 dikurangi fluidanya kan pakai air raksa 13,6. Karena ini satuannya belum SI, jadi nanti kita satuannya ini gram, berarti 20, berarti 157 gram. Oke, kita ubah ke kilogram 0,157 kilogram. Berarti W-nya berarti 0,157 kilogram dikali 10 meter per second kuadrat. Berarti 1,57 Newton. Yang benar 1,57 Newton. Perak dan platina berada di dasar bejana. Oh enggak. Karena kenapa? Karena di sini kan seharusnya kalau di dasar bejana berarti Rho dasar bejana, Rho benda harus lebih besar daripada Rho fluida. Pada Rho fluidanya di sini kan 13,6. Berarti kita cari nih yang lebih besar dari 13,6 kan hanya platina. Hanya platina. Jadi platina saja yang berada di dasar bejana. Volume aluminium tercukup di raksa sebesar 5,75. Oke, kita cari ya yang nomor E. Kita Fa sama dengan W aluminium. Oke. Fa-nya kan berarti Rho fluida nih, 13,6 kali G. Oke ya, gravitasi ya. Gini aja deh. Nah,
rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup fluida sama dengan rho benda dikali G dikali volume benda. Nah, kita coret rho fluidanya berarti volume benda tercelup fluida sama dengan rho benda dikali VB per rho fluida. Oke, volume benda tercelup fluidanya berarti rho bendanya aluminium berapa? 2,7 dikali volume benda aluminium 34 per rho fluidanya berarti pakai fluidanya raksa ya 13,6 berarti sama dengan 6,75 cm kubik. Jadi ini seharusnya 6,75 cm kubik. Berarti yang benar adalah B. Oke, nomor 6. Mau coba masa jenis fluida menggunakan rangka A seperti gambar di samping. Suatu fluida dimasukkan dalam perjalanan tersebut hingga ketinggian 60 cm. Berarti kita ketahui ya bahwa hanya itu sama dengan 60 cm. Ubah ke bentuk meter jadi 0,6 meter. Oke. Kemudian jika pegas memampat berarti delta X sama dengan 1,68 cm. Jadi 0,168 meter. Besaran massa jenis fluida tersebut adalah, kita ketahui juga A sama dengan 4 cm persegi, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. K-nya berarti 180 Newton per meter. Oke. Yang ditanya yaitu massa jenis fluida. Oke. Kita ketahui ya bahwa kita jawab dulu ya. F itu kan sama dengan K dikali delta X untuk hukum elastisitas. Elastisitas hukum. Oke. Berarti K-nya kan 180 nih, Newton per meter dikali 4 kali 10 pangkat dikali, salah ya. 0,168 meter. Oke. Kita peroleh hasilnya yaitu 3,024 Newton. Oke. Nah ya 1,08 berarti ini 0,0168 ya. Kan 1 2 ya meter 0,0168 3,024 Newton. Oke, kita ketahui juga bahwa di fluida itu terdapat rumus rho dikali F sama dengan rho dikali G dikali V. Oke, rho GV. Oke, rho-nya di sini kan nggak tahu nih kita ya. Itu 3,024, G-nya 10, V-nya berarti A dikali H. Oke. Berarti rho sama dengan 3,024, ya. 10 dikali A-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 dikali H-nya berapa? Hanya 0,6 meter. Nah, 3,024 Newton ya per ini dikali ini diperoleh 24 kali 10 pangkat min 4. Berarti kita peroleh 3,024 dibagi 24 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya 1260 kg per meter kubik. Jawabannya itu. Nomor 7. Bak mandi dengan berbentuk kubus dapat menampung air sebanyak 3.375 liter. Oke, kita tahu ya yang diketahui itu sama dengan volume 3.375 liter atau 3.375 desimeter kubik. Kita jadikan meter kubik 3,375 meter kubik. Perbandingan tekanan hidrostatis pada ketinggian 0,7 meter dan 0,9 meter dari dasar bak mandi adalah dari dasar ya itu ya, berarti yang ditanya yaitu tekanan, perbandingan tekanan P1 banding P2. Kita anggap yang satu ini ketinggiannya 0,7 meter, yang dua yaitu 0,9 meter. Oke. Kita tahu ya bahwa misalnya kita tahu rumus berarti P itu kan sama dengan rho dikali G dikali H. Hanya itu dihitung dari permukaan air.
Padahal di sini itu yang diketahui yaitu dari dasar bak mandi. Berarti kita nggak boleh hitung. Berarti kita harus tahu nih tingginya dari bak mandi tersebut agar kita tahu tinggi dari permukaan air. Oke. Berarti kita langsung saja ya, pH1 dibanding pH2. Berarti rho fluida dikali G dikali H dibanding H1. Rho fluida dikali G dikali H2. Coret ya. Nah, H1 H2-nya kan kita tahu nih. Berarti kita harus cari tahu volumenya kan berbentuk kubus, di mana kubus itu volumenya sisi pangkat 3. Berarti 3.375 meter kubik S pangkat 3. Berarti kalau misalnya kita mencari S, berarti 3,375 kita akar 3. Diperoleh hasil 1,5 meter. Oke. Jadi di sini rho fluida di 1,5 dikurangi 0,7 dibanding rho fluida 1,5 dikurangi 0,9. Kita coret ya. 1,5 dikurangi 0,7, 0,8 dibanding 0,6. Kita bersama-sama bagi 0,2. Jadi 4 banding 3. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Oke, pada sebuah bola yang berisi gas terdapat 4 buah piston silinder. Saat piston A ditekan, ketiga piston lain terlihat seperti gambar berikut. Head yang bekerja pada piston B, C, dan D berturut-turut adalah. Oke, kita cari ya. Berarti kita menggunakan cari FB dulu. Yang B dulu. PA sama dengan PB. Berarti FA per AA sama dengan FB per AB. Oke. FA-nya kan 9 Newton nih. AA-nya 12 cm persegi. Sama dengan FB-nya diketahui. AB-nya berarti 18 cm persegi. Kita coret ya. Kita kalikan 9 kali 18. Berarti 162 Newton per 12 itu sama dengan FB. Bagi 12 sama dengan 13,5 Newton FB. Oke, kita cari yang C ya. Berarti PC sama PA sama dengan PC. Berarti FA per AA sama dengan FC per AC. Oke, FA-nya berapa? 9 per Newton per 12 cm persegi sama dengan FC-nya. Oh, sorry, ini FC ya. Ternyata ini FC. Karena tadi aku memasukkannya itu 18. Ini C ya. C, oke. C. Berarti ini B ya. Sorry. Oke. Berarti FB-nya tadi berapa? FB-nya tadi 15. Oh, yang dicarinya kan FB ya. Sorry. Ini FB, ini AB. FB-nya yang dicari. Terus AB-nya tadi 15. Oke. Berarti 9 kali 15 itu 135 Newton per 12. 135 bagi 12, 11,25 FB. Berarti FB sama dengan 11,25 Newton. Jadi B ya. Ini C. Oke, terus kita cari yang D itu sama dengan PA sama dengan PD. Berarti FA 9 Newton per 12 cm persegi sama dengan PD-nya berapa? FD per 20 cm persegi. Kita coret 9 kali 20 180 Newton per 12 sama dengan FD. Berarti FD itu sama dengan 180 bagi 12, 15 Newton.
Berarti yang benar yaitu 11,25, 13,5, sama 14. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan gambar di samping. Massa jenis benda B lebih besar daripada massa jenis A. Oke, pernyataan 1 ini benar. Karena secara tenggelam, itu rho benda harus lebih besar daripada rho fluida. Oke, kalau misalnya terapung, itu rho benda kurang dari rho fluida. Oke. Kedua benda mendapatkan gaya apung yang sangat besar. Oke, ini jelas-jelas salah. Karena kenapa? Karena syarat gaya apung sama dengan rho dikali G dikali volume benda yang terjun fluida. Oke. Karena volume benda yang terjun fluida yang di B ini seluruhnya, sementara yang di A itu adanya setengah bagian. Berarti gaya apungnya nilai salah. Nomor 3. Gaya apung yang diterima benda A lebih kecil daripada berat benda. Ini juga salah. Karena kenapa? Gaya apung berat benda yang diterima benda A itu lebih besar daripada berat benda. Karena kenapa? Karena FA itu lebih besar daripada W. Alias ini terapung. Kalau misalnya pernyataan 3 itu dia tenggelam. Padahal di A ini adalah terapung. Gaya apung yang diterima kedua benda bergantung pada massa jenis benda. Ini benar. Karena kenapa? Kita tahu ya rumusnya FA sama dengan FA bergantung pada jenis benda. Oke. FA itu kan sama dengan W. Berarti FA itu sama dengan rho benda dikali G dikali volume benda. Terus ini rho fluida dikali G dikali volume benda yang terjadi rho fluida. Nah, mempengaruhi ya, saling mempengaruhi, berarti benar. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Nomor 10. Pipa kapiler berdiameter 2,2. Berarti kita ketahui diameternya yaitu 2,2 mm. Sehingga R-nya 1,1 mm. Kita jadikan meter, pangkat 3 meter. Oke. Massa jenisnya yaitu 13.600 kg per meter kubik. Tekanan permukaan air raksa berarti 0,374 Newton per meter. Dan penurunan raksa dalam pipa kapiler itu berarti 2,5 mm. Kita ubah ke meter, 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Kita cari ya dengan rumus cari sudut kontak. Berarti H sama dengan 2 cos theta per rho dikali G dikali R. H-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 2 dikali 0,374 Newton per meter dikali cos theta per 13.600 kilogram per meter kubik dikali G-nya 10 meter per second kuadrat, R-nya 1,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, berarti ini nilainya ini kita kalikan ini jadi 0,408. 2 kali 0, berarti 0,748 cos theta. Berarti cos theta itu sama dengan 0,408 per 0,748. Oke, berarti cos theta itu sama dengan 0,5. Nah, theta sudut berapa sih yang cosnya nilainya 0,5? Yaitu 60 derajat. Jawabannya adalah B. Sekian ya dari teman-teman. Terima kasih. Sampai ditunggu pembahasan selanjutnya.